masih di channel Fast Automobil. Pada episode ini, Fast Automobil lagi punya opsi buat kalian yang pengen SUV bermesin Nissan. So, stay tuned and enjoy the show. Yang pertama, kita punya SUV dari Prancis yaitu Renault Koleos yang ternyata memiliki mesin dari Nissan. Kandidat kedua, pastinya dari Nissan yaitu Nissan X-Trail tahun 2016 yang kondisinya antik dan istimewa. Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobil biar kita makin semangat bikin video reviewnya, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia. Follow juga Instagram kita di fast_automobil untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Bintaro. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fasttripautomobil.com. Oke teman-teman, untuk yang sedang mencari SUV, nah kebenaran di Fast Automobil kita punya dua SUV. Dia mesinnya sama, cc-nya sama, dan produksinya juga sama, tapi model yang berbeda. Satu dari benua Asia, yang satu dari benua Eropa, yaitu Nissan X-Trail tahun 2016. Ini dia mobilnya. Dan satu lagi adalah Renault Koleos tahun 2018. Seperti ini modelnya. Oke, kita mulai dulu dari kuncinya dulu nih teman-teman. Nah, seperti biasa memang pasti ada perbedaan. Di kuncinya ini, seperti biasa ya, Nissan bentuknya ringkas. Dan ini sebenarnya mirip sama Nissan GT-R. Cuman bedanya adalah kalau ini tulisannya Nissan, kalau di GT-R dia langsung tulisannya GT-R gitu ya. Nah, kemudian ini Nissan, karena sama sih ya. Ini Renault Koleos. Jadi dia bentuknya pipih gini, ada dua, satu putih dan satu hitam. Ya, lucu bentuknya ya. Oke, sebelum kita mulai driving experience, kita walk around the exterior dulu, lalu kita in-depth tour di interior. Nah, seperti kita lihat sama-sama di sini, Nissan X-Trail ini sudah jelas sangat tampan kalau dia warnanya hitam. Ya, seperti yang ada di sebelah saya ini mobilnya. Dan dia keluaran tahun 2016 dengan kondisi yang sangat baik, terawat, dan yang pasti bebas banjir dan bebas tabrakan. Seperti kita lihat, warna hitamnya ini dominan dan disematkan juga beberapa aksen berwarna krom seperti di pegangan pintunya, lalu di list kacanya, dan ada juga warna silver itu di roof railnya. Jadi ini silvernya rada doff gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari samping memang seperti layaknya sebuah Nissan, dia terlihat tebal. Kayaknya entah kenapa kalau saya lihat Nissan nih kayaknya bodinya tebal gitu. Nah ini juga sama nih, X-Trail ini juga terlihat bodinya lebih tebal. Dan bodinya juga sangat mulus, catnya juga masih sama, warnanya belum ada yang belang-belang. Dan yang pasti dia juga sudah disematkan velg yang lumayan besar ukurannya. Ya. Ini juga masih dalam kondisi yang sangat baik, bannya juga masih sangat tebal. Ya, bannya ban Dunlop, dan velgnya sendiri ukurannya udah ring 18 nih teman-teman. Jadi 225. Lalu ketebalannya 60 untuk menjamin kenyamanan dari SUV dari Nissan ini. Oke, kemudian kita pindah dulu yuk ke depan ya. Kita lihat dulu dari sisi fascia depannya. Mobil ini menggunakan V-shape grille khas Nissan. Sudah dilengkapi juga dengan LED projector headlamp. Ada running daylight-nya juga. Ya, cantik sih ya. Jadi bentuknya kayak bumerang gitu, V gitu ya. Cakep. Lalu sudah dilengkapi dengan fog lamp. Juga ada chrome-nya ya, menunjukkan kemewahannya juga. Jadi memang kalau menurut saya sih desain fascia depan dari Nissan ini memang sangat terlihat gagah sih ya, gagah. Lalu kayaknya akan, walaupun ini mobil tahun 2016 gitu ya, tapi beberapa tahun ke depan juga masih enak dilihat karena garis desainnya yang tidak macam-macam gitu teman-teman ya. Oke, lalu juga udah honeycomb grille. Jadi dia seperti ini, tulisan lambang Nissan-nya besar di tengah. Cakep sih, overall cakep banget. Ya, tampilan depannya. Lalu pindah ke sampingnya, ini sudah dilengkapi dengan 360 kamera. Ya, jadi ada di sebelah sini, ada sen juga di spionnya. Jadi nanti memudahkan kita sebagai pengemudi untuk mengontrol mobil ini karena dia sudah dilengkapi dengan 360 kamera. Oke, lalu kita pindah ke bagian belakang. Di bagasinya, mobil ini bermesin 2400
ya, 2400 sekian, jadi hampir ke 2500 cc, dan dia juga sudah dilengkapi dengan power backdoor. Coba kita tes ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi bukaannya juga rada pelan sedikit, biar lebih keren gitu kan ya. Lalu, nah ini yang menarik dari Nissan ini, walaupun dia sebenarnya 5-seater, banyak orang yang mengira mobil ini adalah 5-seater, sebenarnya dia adalah 5+2. Kenapa bukan 7-seater? Karena memang dua bangku yang di belakang ini kayaknya lebih layak kalau diisi oleh penumpang yang mungkin tingginya tidak sampai 160 cm ya, alias mungkin anak-anak ya, jadi 150 cm lah. Masih nyaman untuk duduk di sini. Nah, jadi ini kita bilang 5+2, tapi untuk membuat bagasinya lebih lebar, kita bisa langsung tarik ini, dorong ke depan. Ya, langsung tercipta ruang bagasi yang lumayan rata dan lumayan besar. Kalau memang kurang lagi, kita bisa lipat juga jok tengahnya. Jadi untuk bagasinya sendiri, Nissan ini, menurut saya X-Trail ini sangat baik, ya, untuk kapasitas bagasinya, untuk sebuah SUV. Dan dia juga memudahkan kita dengan penyematan untuk backdoor-nya. Jadi sudah bisa langsung ditekan, dia langsung tutup sendiri. Oke. Sudah punya kamera belakang juga, dan ada 4 titik sensor di bagasi belakang, di bumper belakang tepatnya. Dan secara overall memang mobil Nissan ini terlihat tangguh sih teman-teman ya, desainnya terlihat tangguh dan tidak ketinggalan zaman. Oke, sekarang kita mulai in-depth tour untuk interiornya. Nah, untuk interiornya sendiri dia sudah full black ya, jadi warnanya sudah hitam semua sesuai sama eksteriornya. Dan ini salah satu kabin yang menurut saya sangat nyaman untuk dikendarai dan dinikmati sebagai penumpang. Jadi salah satunya adalah Nissan X-Trail. Untuk kondisi bangkunya pun dia sudah full leather ya, dan masih sangat baik kondisinya, belum ada yang pecah-pecah kulitnya, belum ada yang robek, dan juga bantal bangkunya juga ini masih sangat tebal. Jadi belum perlu untuk direstorasi, masih sangat enak didudukinnya, masih sangat nyaman. Kemudian dia sudah soft touch ya. Sudah soft touch di bagian dashboardnya. Untuk setirnya sendiri sudah juga dibalut dengan leather, genuine leather juga. Dia ada beberapa tombol di sini seperti biasa. Ada audio control, lalu ada, dia belum ada pedal shift sih. Cuman dia ada ini, apa namanya? Cruise controlnya di sebelah sini. Nah, untuk bagian kisi-kisi AC-nya sendiri, ini menurut saya sih, ini saya sangat suka sih. Model kisi-kisi AC-nya nih simple, tapi kelihatannya mewah gitu ya. Jadi dia cuman kayak tarikan garis satu garis gini, cuman kayaknya langsung membuat tampilan kabinnya berbeda nih. Lalu persneling sudah Triptonic ya. Dan dia ada beberapa mode berkendara, salah satunya adalah Sport Mode dan Econo Mode. Oke, untuk kompartemennya sendiri di depan ada lumayan besar ya. Dia sudah slow opening. Lalu di sebelah sini juga cukup dalam, ya, cukup dalam untuk kompartemennya. Untuk kita yang suka menggunakan kacamata hitam, sudah disediakan tempat kacamata hitam di sebelah sini. Ya, jadi memudahkan kita untuk tidak cari-cari kacamata. Biasanya kan suka, wah kacamata di mana nih taruhnya? Udah pasti di sini. Oke. Sudah ada dilengkapi juga vanity mirror dengan lampu, ya. Sebelah sini juga sudah. Oke. Overall sih suasana kabin di depannya ini sangat-sangat nyaman menurut saya, karena dia juga, jadi dia agak naik sininya tuh, jadi kayaknya pas kalau kita taruh tangan di sini lalu menggapai persnelingnya, jadi nggak usah banyak usaha, langsung kepegang gitu persneling, tokot persnelingnya. Jadi memudahkan kita kalau kita mau bermain Triptonic di sini. Oke, kita pindah ke belakang ya. Bangku belakang sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan Isofix. Dan nah ini yang saya suka dari Nissan, dia lega banget sih. Jadi dia lebih tinggi posisinya daripada bangku depan, dan terlihat ya, kita lega banget nih, kakinya masih ada sejengkal ya. Dan posisinya juga tinggi, jadi
kita sangat bisa menikmati visibilitasnya itu sangat baik untuk penumpang belakang, jadi tidak terasa pusing gitu ya. Lalu kisi-kisi AC juga sudah ada juga untuk penumpang belakang di sini, walaupun di sini belum dilengkapi apa-apa ya. Biasanya kan suka ada untuk ini ya, buat nge-charge handphone, tapi di sini nggak ada. Oke, sudah ada pocket seat, lalu ada cup holder di masing-masing pintunya, dan dia punya, sebentar. Ya, ini bisa untuk penumpang tengah nih ada nih sebenarnya di sini ya. Walaupun mungkin jarang dipakai, kita bisa tarik gini. Nah, kita bisa jadi sandaran tangan, juga ada cup holder tambahan di sebelah sini. Jadi total cup holder di bagian belakang ada 1, 2, 3, 4. Ya, cukup nyaman sih teman-teman untuk sebuah SUV ya. Kita pasti kalau punya SUV pengennya kan pergi-pergi jauh nih. Nah, ini cukup nyaman sih Nissan ini. Oke, itu tadi kita sudah walk around the exterior, sudah in-depth tour interiornya juga. Nah, sekarang kita pindah ke Renault Koleos tahun 2018. Warnanya sendiri, nah ini dari warna nih, apa ya warnanya sebenarnya? Putih, rada silver, tapi rada abu-abu gradasi gitu. Jadi memang warna ini berbeda banget sih, ya. Nggak seperti warna-warna mobil kebanyakan. Dan kenapa saya langsung mulai di bagasi? Karena memang menurut saya sih, desain Renault Koleos ini paling menarik di bagian belakangnya. Kenapa? Karena memang bentuk lampunya ini beda banget ya, cantik banget nih. Ya, jadi sampai ke tengah gini lampunya. Walaupun dia gimana sih? Kadang-kadang gini, kalau ada desain-desain kayak gini ada orang yang langsung suka banget, tapi kalau nggak suka banget. Tapi kebenaran saya orang yang suka banget sama desain ini. Jadi terlihat sangat keren, ya. Dan juga beda sih. Ya, beda dengan tulisan Koleos di belakang, Renault sebelah situ, lalu lambang yang besar. Juga ada apa ini namanya? Penyematan chrome ya di sini, membuat tampilan belakangnya tidak terlalu polos gitu ya. Oke. Kita tarik ke samping, teman-teman. Bisa kita perhatikan dari desain sampingnya, ini juga menarik banget sih. Memang Eropa ini dia memang jago banget mendesain mobil gitu ya. Jadi kelihatan banget bahwa Renault Koleos ini, walaupun kita jarang melihatnya di jalanan Jakarta, tapi sekali melihat mobil ini kita pasti langsung jatuh cinta. Oke, kita lihat desain sampingnya. Dia memang sudah ada chrome juga ya. Lumayan banyak sih dibandingkan dengan Nissan X-Trail tadi ya. Dia ada di pegangan pintu, ada di les kaca, lalu ada di bawah sini. Ya. Oke. Velgnya sama-sama ring 18. Ya, jadi sama-sama besar velgnya, dan bannya juga, nah ini kebenaran bannya mereknya adalah Nexen. Ini ban yang sangat jarang ditemui di pasaran, tapi membuat tampilannya jadi justru berbeda gitu ya. Oke, kalau di sini dia sudah dilengkapi dengan shark fin antena. Di X-Trail dia masih antena yang belum shark fin. Lalu kita pindah ke bagian sampingnya dulu nih. Nah, tadi kalau di X-Trail kan sudah ada 360, kalau di sini belum. Ya, jadi masih spion, lalu ada aksennya di sini, terus ada aksen ini kayaknya sih kosmetik ya, karena dia tidak benar-benar bolong gitu ya, jadi ini hanya kosmetik aja, cuman membuat keseluruhan desainnya jadi keren gitu, karena dia menarik ini sampai ke sini gitu garis desainnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, perhatikan dari serong sebelah kanan gini, ganteng sih mobilnya, ganteng banget ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan LED Pure Vision. Ini bahasa Renault ya. LED Pure Vision nih, bisa kelihatan juga nih, ditulis di situ. Oke. Terus running daylight-nya juga ke bawah gitu. Ini memang kelihatan detailnya memang manis banget sih mobil ini ya. Jadi memang ini krom-kroman, juga grillnya seperti ini. Lambang Renault yang lumayan besar di sini. Oke. Kalau kita pandang lama-lama gitu ya, keren juga punya Renault Koleos loh. Ya, dia jarang gitu, dan kelihatan apa ya? Mungkin kalau Nissan X-Trail dia kelihatan lebih sporty, tapi kalau Renault Koleos menurut saya dia lebih elegance. Walaupun tetap ada aroma sporty-nya. Oke. Oke, itu dia tadi eksteriornya. Oh ya, ada satu bonus yang terlupakan. Di Renault Koleos ini kita sudah punya panoramic sunroof. Ya,
yang mana tidak ada di Nissan X-Trail tahun 2016. Nah, yang di sini kita sudah menggunakan panoramic sunroof, sudah ada. Jadi memang khas banget mobil Eropa, wajib ada sunroofnya gitu ya. Oke, yuk kita lihat ke interiornya seperti apa sekarang. Kita buka dulu kuncinya. Oke. Nah, ini yang mungkin sangat berbeda yang kita bisa temukan di Renault Koleos. Kalau tadi full black interior, nah sekarang interiornya ini warnanya coklat brown. Ya, jadi piano black lalu digabungkan dengan brown ini memang jadi keren banget sih menurut saya ya. Bentuk joknya juga sedikit berbeda tadi dari Nissan X-Trail ya. Coba kita dudukin. Ini juga dalam kondisi yang masih sangat bagus, masih sangat baik. Ya, semuanya sama seperti X-Trail, dia juga sudah electric seat ya, dua-duanya depan dan kiri dan kanan sudah electric seat. Yang membedakan mungkin dari instrumen-instrumen di dashboardnya nih yang membedakan ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih besar sekali ya. Ininya di tengah-tengah ini memang kayak mirip-mirip mobil yang keluaran dari apa tuh? Tiongkok kali ya. Yang lagi hits juga sekarang gitu kan. Dan ini membuat tampilannya memang lebih terlihat minimalis banget walaupun ada beberapa tombol analognya tapi dia terlihat lebih minimalis dibandingkan dengan Nissan X-Trail yang tadi juga kalau kita lihat perhatikan banyak tombol-tombolnya di Nissan X-Trail ya. Kalau ini memang full kayaknya nih digital gitu. Jadi untuk nyalakan AC segala macam kita memang harus sedikit beradaptasi sih dengan penggunaan yang layar sentuh seperti ini. Lalu untuk ini sudah electric handbrake ya sebelah sini. Terus counter ini ada kompartemen yang sangat khas mobil Eropa, jadi sistem geser gitu teman-teman ya. Ya, jadi rapi gitu kalau ditutup. Lalu sebelah tengahnya ya cukup dalam di sini. Ada untuk chargeran juga di sini ya, chargeran handphone, USB juga bisa masuk lewat sini. Untuk kompartemennya sendiri juga di sini dia slow opening juga, jadi terlihat mewahnya ya. Oke. Nah, kalau tadi sebelah sana di X-Trail itu kita punya airbagnya hanya 4, kalau di sini ada 6 airbag. 1, 2, lalu di belakang sini 3, 4. Nanti mungkin di belakang biasanya ada nih, di belakang bangku ini ada airbagnya lagi. Jadi total 6 airbag. Untuk posisi setirnya sendiri ini juga sudah full leather dengan berbagai macam instrumen di sini ya. Ada untuk audio control. Oke. Lalu entertainment sistemnya juga sudah Bose. Jadi memang untuk entertainment sistemnya ini lebih mewah dibandingkan dengan Nissan X-Trail. Oke. Sudah menggunakan bahannya soft touch juga. Ya. Ya, nah bedanya adalah di sini soft touch-nya sampai ke bawah. Kalau tadi X-Trail dia hanya atasnya, bagian ininya masih hard plastik ya. Oke. Cakep sih, karena mungkin ini juga sunroof ya. Jadi kelihatannya mobilnya jadi lebih lega gitu karena ada cahaya matahari yang masuk ke dalam kabin. Oke. Oh iya, bedanya mungkin di sana tadi ada sport mode dan eco mode, di sini hanya terdapat eco mode ya di Renault Koleos ini. Cantik ya desainnya ya. Cakep sih, ini nggak sehari-hari kita lihat desain mobil yang dashboardnya seperti ini. Oke, kita pindah ke belakang teman-teman. Nah, jadi memang mungkin dimensinya mirip-mirip sama X-Trail, cuman dia lebih lengkap ya. Di sininya kita bisa menggunakan charger di sini ya, charger untuk handphone kita di sini. Lalu sudah ada kisi-kisi AC juga untuk bagian belakang, penumpang belakang. Ada lampunya juga di sini ya, sudah LED lampu bacanya. Dan dia juga punya pocket seat tapi dengan model jaring-jaring seperti ini gitu. Jadi beda sama Nissan yang tadi ya. Ini memang kelihatan lebih detail mobilnya gitu ya. Jadi memang kelihatan sedikit lebih mewah karena memang membawa nama Eropa biasanya
desainnya akan sedikit lebih mewah. Kalau Jepang itu cenderung praktis sih teman-teman. Oke, warna plafonnya sendiri masih sangat baik ya. Jadi belum ada yang kotor-kotor, belum ada noda-noda. Jadi masih dalam kondisi yang baik dan juga belum turun plafonnya. Jadi masih dalam kondisi oke banget nih plafonnya. Saya sih suka banget sih warna interior joknya ini ya. Jadi berbeda dan yang pasti tidak mudah kotor. Walaupun yang X-Trail juga hitam, cuman kan kita terbiasa ya lihat jok berwarna hitam. Tapi ini keren sih, joknya warnanya coklat. Oke, kita lihat bagasinya. Nah, ini juga sudah menggunakan power backdoor. Kita tes ya. Ya. Oke. Nah, ini sudah ada cover tonneau-nya juga di sini, ya. Jadi untuk menutupi barang-barang bawaan kita, ya. Cukup lega. Nah, ini bedanya adalah kalau tadi kita 5+2 di X-Trail, kalau ini benar-benar 5-seater. Jadi memang bagian belakangnya diperuntukkan hanya untuk bagasi, sama sekali tidak ada bangku untuk bahkan untuk anak kecil gitu ya. Jadi memang ini semuanya adalah 5-seater. Oke, semuanya masih dalam kondisi yang baik, ya. Kondisinya masih semua baik. Ada segitiga pengamannya sebelah sini, ya. Kondisinya masih dalam kondisi yang sangat baik semuanya. Kelihatan banget kalau mobil ini juga sangat terawat gitu oleh pemilik sebelumnya. Oke, kita bisa tutup. Cakep ya mobilnya ya. Oke. Dan oke, saatnya mungkin setelah kita in-depth tour di interior, lalu sudah walk around the exterior, saatnya kita mungkin melakukan test drive. Seberapa enaknya atau seberapa bedanya sih antara Nissan X-Trail tahun 2016 dengan mesin yang sama dengan Renault Koleos tahun 2018. Bedanya mungkin apa? Ikuti saya terus. Oke, jadi stay tune terus di sini. Bertukar atau berbagi komponen mesin, spare part, bahkan chassis sudah menjadi hal yang lumrah di dunia otomotif. Ambillah contoh dari Toyota yang mengambil chassis sampai mesin BMW Z4 untuk lineup Supra Mark V atau Toyota FT86 yang bermesin boxer dari Subaru BRZ. Sama halnya pada Nissan dan Renault, di mana Renault Koleos memiliki mesin Nissan X-Trail. Namun, pastinya ada keuntungan yang didapat dari sharing komponen tersebut. Yang pastinya memudahkan produsen dan juga pengguna mobil. Bonjour, udah mirip belum sama orang Prancis? Karena kita sekarang sedang berada di kabinnya Renault Koleos Signature tahun 2019. Yang mana sih saya baru pertama kali ini sih merasakan sebuah SUV dari negara Prancis ya. Ini bukan perapatan Ciamis loh, beneran Prancis. Nah ini memang ya seperti layaknya mobil Eropa, memang rancang bangunnya bagus banget sih, build quality-nya keren. Terus yang saya juga cukup kagumi adalah ternyata mobil ini sangat simple ya. Jadi memang biasanya kan kalau mobil Prancis zaman dulu kalau saya lihat gitu ya, dia rada rumit atau gimana. Tapi ini enggak, ini simple banget. Jadi kayak cuman meter cluster itu cuman satu, instrumennya cuma satu besar gini. Ini ukurannya mungkin sekitar 8.7 inch kali ya, besar soalnya. Nah ini jadi semua fungsi dari mobil ini bisa dikontrol di layar ini. Memang kita harus sedikit pembiasaan gitu ya, karena memang ada beberapa yang harus kita biasakan, misalnya kayak kontrol AC dia dari sini nih, jadi kita memang harus sedikit belajar dulu sebelum kita jalan mobilnya, jangan pas jalan baru kita belajar, bahaya soalnya. Jadi pas kita saat menyalakan mesin, lalu kita coba pelajari dulu deh, ini seperti apa nih cara nyalain AC-nya, radionya, volumenya, dan segala macam. Dan yang juga tadi saya baru temukan adalah di beta cluster ini ternyata dia bisa berubah, bukan hanya berubah warna tapi berubah tampilan gitu ya. Jadi dia ada beberapa, kalau kita masuk ke setting terus ke ke panel gitu, dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 style yang bisa kita pilih sebagai tampilan di meta cluster kita di tengah ini ya. Jadi kalau saya sekarang sedang pakai yang nomor 4.
Jadi bisa nomor 3 kalau kita ganti. Nah, ini nggak kelihatan sayangnya ya, cuman teman-teman memang harus coba berarti mobilnya. Ini keren banget sih. Terus feel berkendaranya juga enak sih ya memang mobil ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari big SUV yang rare, yang beda sama yang lain yang sudah ada, yang sudah laku jutaan unit itu, nah ini pilihan yang pas nih. Kenapa? Karena dia pertama dari segi harga tidak menguras kantong lah untuk ukuran big SUV dari Eropa. Harganya di bawah 430 juta, lumayan ya. Tahun 2019 loh, dan baru berjalan sekitar 31 ribuan dan tentunya full record ya servisnya. Terus semua seperti layaknya mobil Eropa, semua sudah dibalut dengan kulit, dan kebenaran saya suka banget sih warnanya. Jadi leathernya ini warnanya brownnya tua gitu ya, jadi dark brown gitu. Jadi ini tidak rentan dengan kotor ya. Dashboardnya hitam. Terus pandangan di mobil ini gitu ya, kalau kita lihat ke depan nih pas gitu, jatuhnya pas, enak lah untuk kita berkendara jauh atau mungkin dekat dengan mobilnya enak. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman sedang mencari big SUV dari Eropa yang mau dirawat, kayaknya mobil ini cocok nih. Jadi untuk 4-5 tahun ke depan kayaknya bentuknya juga masih oke, masih cantik, terus juga kayaknya build quality-nya juga sangat baik. Jadi memang nih mobil yang bisa kita rawat sampai beberapa tahun ke depan. Untuk fitur-fiturnya sendiri, dia punya sliding panoramic roof ya. Nah, jadi membuat mobil ini juga terlihat lebih besar gitu kan, ruangan interiornya enak. Terus untuk cup holdernya juga banyak, di sebelah sini ada, sebelah sini ada, sebelah situ ada, jadi memang tidak pelit dengan cup holder. Terus entertainment sistemnya juga sudah Bose, jadi sayangnya nggak bisa dinyalain. Tapi mungkin teman-teman harus dengar sendiri lah, datang dan duduk di kursi saya ini, langsung dinyalain aja nih sound systemnya. Pasti suaranya bening, jernih gitu ya, khas Bose. Terus yang pasti dia juga punya eco mode untuk berkendara, jadi jangan takut kalau mobil ini akan jadi boros gitu. Saya rasa sih enggak ya, karena mesinnya juga 2500, mungkin sama seperti saudaranya dari Jepang, Nissan X-Trail gitu ya. Nah, ini Renault ini memang sangat baik sih kalau menurut saya, enak tuh ya. Coba kita tarik ya, tuh, wow, enak dan stabil sekali mobil ini berasanya ya. Dan oh ya, mobil ini 5-seater tapi ya, bukan 7-seater. Jadi walaupun memang bentuknya seperti 7-seater, tapi mobil ini 5-seater. Kenapa? Karena dia juga mengutamakan fungsi bagasi supaya kita juga 5 penumpangnya bisa duduk dengan baik, dengan enak, dengan nyaman, tapi bagasinya juga luas gitu. Jadi memang pas banget nih untuk mobil weekend bersama keluarga tercinta. Nah, untuk teman-teman yang penasaran seperti apa kualitas dari Renault Koleos Signature tahun 2019 ini, silahkan langsung datang aja ke Bursa Mobil Bintaro. Dan itulah tadi impresi berkendara dari Renault Koleos Signature 2.5 CVT Panoramic. Gimana mobilnya? Keren kan? Nah, Koleos ini merupakan produksi tahun 2019. Unitnya berada dalam kondisi yang antik dan terawat. Pemakaian harian dalam kota membuat jarak tempuh mobil ini berada di angka 31.000. Wow. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga masih bagus. So, in this condition, this car is good to go. And now, let's see the last one, shall we? Nissan X-Trail ini salah satu kabin SUV yang menurut saya sih sangat nyaman. Jadi walaupun dia SUV, dan biasanya kan SUV ini cenderung dia punya bantingan yang tidak sehalus sedan lah ya, karena dia memang mobilnya tinggi. Tapi entah kenapa di Nissan X-Trail ini sih bantingannya halus banget menurut saya, enak banget. Ya, jadi posisinya tinggi, cuman memang ya itu bantingannya kayak nyaman aja sih buat saya kalau misalnya untuk sebuah SUV kayak gini ya. Ini jauh banget sih dibandingkan dengan mungkin kita berada di Pajero atau mungkin Fortuner, karena memang sasisnya pun berbeda ya. Tapi untuk harga yang mirip-mirip sebenarnya gitu ya, ini sih enak sih ya, nyaman banget. Jadi feel menyetirnya juga
seperti kita membawa sebuah sedan sih menurut saya. Emang Nissan ini jago sih untuk yang gini-gini ya. Dia presisi setirnya, terus posisi duduknya juga kita dimanjakan dengan pengaturan yang mudah untuk mendapatkan posisi yang sangat pas buat badan kita gitu ya. Jadi dia sudah teleskopik juga, tilt steering teleskopik, dan ini juga sudah seatnya juga sudah elektrik gitu ya. Jadi memang mudah sekali mendapatkan posisi duduk yang enak untuk kita mengemudikan Nissan X-Trail tahun 2016 ini. Terus semua tombol-tombol juga dalam jangkauan tangan kita, jadi tidak harus beradaptasi terlalu lama saat kita menyetir si Nissan X-Trail ini gitu ya. Yang paling seru adalah akselerasinya sih. Dia sangat responsif ya. Nih contohnya kita kalau mau overtaking tuh tenaganya langsung dengan sangat spontan gitu ya. Langsung berasa kita bisa menyalip kendaraan di depan tuh dengan percaya diri gitu. Nah, jadi kayak gasnya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Enak banget. Terus bandingkan nih gak? Nah, nyaman banget ya. Ini benar-benar nilai plus yang dihadirkan oleh Nissan sih di X-Trail ini. No wonder ya dia juga sangat-sangat laku mobilnya gitu kan. Karena memang feel mengemudinya menurut saya supreme banget sih. Ini enak banget mobilnya. Oke. Tuh, remnya juga pakem ya untuk kita sedikit ngebut tadi, terus kita rem itu langsung berhenti dengan presisi gitu ya, tidak terlampau cepat dan tidak terlampau jauh juga. Jadi memang ini udah sangat diatur sedemikian rupa oleh Nissan, jadi kenikmatan berkendara ini kerasa banget sih di Nissan X-Trail ini. Tuh, jadi wah enak banget sih tuh. Belok-beloknya juga, bangkunya ini juga cukup memeluk badan kita sih. Jadi walaupun bukan bucket seat ya, tapi cukup menopang badan kita dengan sangat baik sih bangkunya juga. Nah, overall sih memang untuk Nissan X-Trail ini saya rekomendasiin banget. Apalagi dia baru berjalan sejauh 70.000 ya di Nissan. Maksudnya di service record Nissan-nya juga lengkap gitu kan. Jadi no worries lah. Ini mobil emang sangat menarik untuk kita miliki dengan harga yang sangat terjangkau juga. Ya, benar enak deh. Ini harus cobain sendiri sih untuk membuktikan seberapa enak naik mobil ini, seberapa enak untuk nyetir mobil Nissan X-Trail ini. Ya, jadi benar-benar pas semuanya. Oke teman-teman, jadi jangan tunggu lama-lama. Langsung datang aja ke bursa mobil Bintaro ya di Fast Automobil. Langsung buktikan sendiri kenikmatan mengendarai sebuah Nissan X-Trail, dan juga yang pasti harus cobain deh pokoknya ya. Ditunggu. Dan itulah tadi impresi berkendara dari Nissan X-Trail 2.5 berwarna hitam ini. Keren kan mobilnya? X-Trail ini merupakan produksi tahun 2016. Unit ini pastinya berada dalam kondisi istimewa guys. Pemakaian yang jarang membuat jarak tempuh mobil ini berada di angka 30.000. Eksterior berada dalam kondisi baik, begitupun interior yang juga sangat mulus dan terawat. So, in this condition, this car is good to go. Before we end this video, let's talk about the price. Jika Anda menginginkan unit modis, high-tech looking, dan entertaining, maka Renault Koleos ini dapat Anda bawa pulang hanya dengan harga 388 jutaan untuk pembelian secara kredit, dengan TDP sebesar 109 jutaan dan cicilan seharga 9 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Namun, jika Anda lebih ingin mobil yang sederhana, maka Nissan X-Trail menjadi pilihan yang pas untuk Anda. Dengan harga 258 jutaan untuk pembelian secara kredit, dengan TDP sebesar 72 jutaan dan cicilan seharga 6 jutaan untuk tenor kredit 4 tahun. Bagi kalian yang mau beli secara cash, nggak usah pusing. Langsung aja hubungi tim marketing kami ke nomor yang tertera pada deskripsi video ini untuk penawaran dengan harga cash terbaik. Oke teman-teman, itu tadi in-depth tour kita bersama Nissan X-Trail tahun 2016 dan juga Renault Koleos tahun 2018. Ini mobil dengan mesin yang sama, cuman bodi yang berbeda. Nah, untuk teman-teman, silahkan langsung buktikan sendiri ketangguhan dari masing-masing mobil untuk yang sedang mencari SUV.
Langsung datang aja ke Bursa Mobil Bintaro. Kita buka dari jam setengah 9 sampai jam 6 sore setiap hari di Fast Automobil. Dan hubungi marketing kita segera. Lalu booking untuk test drive dan nego sampai deal. Akhir saya Ivan Kresna harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.